أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى حبيب قلوب العالمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa diberi taufik sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini di saat sekarang ini. Selanjutnya tak luput-luputnya kita mengirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semuanya kelak peroleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik para peserta didik yang saya banggakan dan saya hormati, tentunya pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar persoalan yang berkaitan dengan fikih akhlak. Jadi mata kuliah kita pada kesempatan ini adalah tentang fikih akhlak. Nah, tentu sebelum kita masuk kepada pembahasan kita satu persatu yang insya Allah akan kita sampaikan pada sepanjang satu semester ini, di mana berkaitan dengan fikih akhlak, apa yang dimaksud dengan fikih akhlak dan seterusnya, apa-apa saja yang dibahas nanti itu kita akan jelaskan terlebih dahulu. Tentunya mengenai fikih akhlak ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan melalui rencana perkuliahan kita, ada tentunya beberapa materi yang akan kita sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi pada sesi kali ini kita akan memulai materi kita itu dengan tentunya berkaitan dengan beberapa hal yang sifatnya umum yang kita akan jelaskan satu persatu. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah pengantar untuk kemudian kita masuk ke pembahasan inti daripada fikih akhlak ini. Nah, dalam kesempatan ini ada istilah-istilah atau beberapa konsepsi yang tentunya perlu kita pahami bersama. Tapi mungkin karena keterbatasan kita, keterbatasan waktu itu, ya tentunya tidak semuanya kita bisa sajikan di sini terkait beberapa istilah yang semestinya kita kemukakan seluruhnya. Tapi ya karena terbatasan, maka ya kita hanya akan mengungkapkan beberapa istilah atau dan konsepsi yang mungkin atau sangat penting bagi kita untuk memahaminya. Nah, di sini ada istilah atau kita akan coba untuk menguraikan salah satu istilah yang tentu kita lihat atau saksikan pada tema daripada perkuliahan kita, yaitu tentang fikih akhlak. Nah, fikih akhlak ini di situ kita menemukan ada istilah fikih, ada istilah akhlak, yang kemudian nanti kita akan masuk pada penjelasan tentang apa itu fikih akhlak sendiri. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, ya terlebih dahulu kita akan coba mengurai pengertian daripada fikih itu. Saya mengira dan saya memastikan bahwa teman-teman sekalian itu sudah seringkali mendengar istilah daripada
fikih itu sendiri. Banyak kita mungkin di dalam ayat-ayat Al-Quran kita pernah membaca ada istilah yatafaqahu fid din, itu juga adalah merupakan salah satu bagian daripada fikih, tapi ya kita akan coba di sini untuk menguraikan apa itu fikih. Nah, sebagian besar ahli bahasa, tentunya pakar bahasa, mencoba mendefinisikan fikih itu atau apa istilahnya, menjelaskan makna secara leksikal lah, apa itu fikih. Nah, di sini kita coba cantumkan beberapa makna daripada fikih itu sendiri. Yang pertama, bahwa fikih itu bermakna pemahaman. Jadi pemahaman, ketika seseorang berfikih artinya ya dia sedang memahami sesuatu, memahami. Nah, itu. Ada juga fikih itu bermakna ilmu. Nah, ini sudah masuk, sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, ilmu. Ada juga pengertian fikih itu adalah semacam persepsi, idrak. Kalau bahasa Arabnya idrak. Jadi ini ada beberapa istilahnya pengertian secara etimologi terkait dengan fikih itu sendiri. Tapi ya kita tidak cantumkan, ada juga makna-makna lain yang diungkapkan oleh sebagian pakar bahasa tentang fikih ini. Tapi ya tidak terlepas daripada makna yang kita sebutkan di sini, yaitu pemahaman, pengetahuan ataupun persepsi. Ini bisa kita rujuk kepada beberapa sumber yang sudah kita coba sebutkan di sini. Nah, selanjutnya masih seputar pengertian daripada fikih itu, karena ini adalah kata kunci yang tentunya kita harus betul-betul upayakan untuk menjadi sesuatu yang melekat bagi kita sebagai seorang pengkaji, seorang periset, khususnya di bidang fikih itu sendiri. Nah, ada sebagian lain yang mencoba untuk mendefinisikan bahwa fikih itu adalah semacam pemahaman, tapi bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi pemahaman yang disertai dengan ketelitian yang luar biasa, serta ya ada semacam refleksinya itu. Ya, lagi-lagi kembali kepada makna leksikalnya itu, yaitu semacam pemahaman. Tetapi karena pemahaman itu kan ada pengertian yang sifatnya umum, mungkin ya kita memahami, tapi ada pemahaman dalam arti sebuah pemahaman yang betul-betul serius, betul-betul secara teliti dia memahami sesuatu itu. Nah, tentu salah seorang tokoh yang mungkin ya tentu kita teman-teman sekalian juga pernah mendengar namanya, yaitu Raghib Isfahani, sebagai salah seorang pakar di bidang ya pemaknaan kalimat ataupun kata. Itu beliau di dalam mencoba untuk mengeksplorasi lah makna daripada fikih itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa fikih itu adalah semacam pencapaian pengetahuan. Jadi mencapai pengetahuan, di mana pengetahuan itu sifatnya tersembunyi, ya tentunya dengan pengetahuan lain yang kemudian akan menjadi instrumen untuk menggali pengetahuan yang ada. Jadi fikih itu adalah mencapai pengetahuan yang tersembunyi
dengan bantuan pengetahuan yang ada yang kita miliki. Misalnya ketika misalnya seorang mujtahid itu kan memiliki semacam instrumen yang kemudian melalui instrumen-instrumen yang dia miliki itu dia mencoba untuk menggali, memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Jadi pemahaman mencapai pengetahuan yang tersembunyi dengan bantuan pengetahuan yang ada, dan lebih khusus daripada pengetahuan itu. Maksudnya apa? Ya maksudnya dalam makna fikih itu tersirat transisi dari sesuatu yang tidak diketahui menjadi sesuatu yang diketahui dengan menggunakan pengetahuan yang ada sebelumnya. Jadi ada semacam gerak di situ, pergerakan dari sesuatu yang majhul menuju sesuatu yang ma'lum. Nah, itu pemaknaan daripada fikih itu sendiri. Ini bisa kita lihat pada karya beliau ini, Raghib Isfahani ini. Nah, jadi fikih itu adalah ya itu dari sesuatu gerakan kita, gerakan ini bukan gerakan yang sifatnya lahiriah, ada semacam sekumpulan pengetahuan yang kita miliki, dan itu menjadi instrumen bagi kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui itu, menggali sesuatu yang majhul itu menjadi sesuatu yang maklum, yang bisa kita pahami, yang bisa kita ketahui. Itu saya kira untuk apa yang dikemukakan oleh Raghib Isfahani. Nah, tentu masih berkaitan dengan pengertian daripada fikih ini. Nah, di sini kita coba untuk melihat, karena istilah fikih ini kan tentu kita tidak temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam istilah sebagai fikih, tapi dalam bentuk yang lain, dalam pola yang lain, di mana kita pada beberapa menit sebelumnya itu kita mengisyaratkan bahwa ada semacam yang disebutkan oleh ayat Al-Quran, liyatafaqahu fiddin. Nah, jadi di sini ada kata tafaqquh. Nah, tafaqquh fiddin yaitu semacam ya pemahaman, memahami. Nah, ini istilah Al-Quran. Juga di dalam surat Taubah itu 122 dan beberapa riwayat lain yang kita bisa lihat di dalam riwayat-riwayat itu. Nah, tafaqquh ini kalau misalnya kita sebutkan istilah Al-Quran itu kan tafaqquh fiddin. Nah, ini juga memiliki makna secara leksikal yang sama dan berarti ya semacam pemahaman. Tapi lagi-lagi tadi itu adalah semacam pemahaman yang betul-betul teliti, pemahaman yang betul-betul serius terkait dengan apa? Terkait dengan agama. Ya, agama ini kan ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara garis besarnya agama itu kan terdiri dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah, persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan akhlak atau moral. Itu secara garis besarnya. Dari situlah kemudian dikembangkan metode-metode untuk memahami sumber-sumber yang ada itu, untuk kemudian kita mencoba untuk melahirkan semacam apa istilahnya ini, produk-produk yang menjadi bahan entah untuk persoalan akidah, untuk persoalan hukum, fikih, ataupun persoalan yang berkaitan dengan akhlak, moral. Nah, situ. Jadi tafaqquh fiddin ini yang menjadi titik tekan di sini terkait dengan pengertian daripada fikih, itu memahami agama itu. Agama kan dalam secara garis besarnya yang saya sampaikan tadi itu adalah apa ya? Itu ada unsur aspek-aspek akidahnya, ada aspek moralnya, ada aspek hukumnya. Itu secara garis besar agama itu tidak terlepas dari
hal tersebut. Tapi yang jelas perlu penjabaran, perlu penguraian yang lebih jauh. Nah, itu untuk tafakuh fiddin. Nah, kata fikih secara terminologi, karena kita itu tadi kita coba menguraikan secara etimologi. Nah, di sini tentunya ada banyak sekali ya fikih secara terminologi itu yang dikemukakan oleh ulama-ulama, entah ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama yang datang belakangan ini. Dan ya tentunya kita coba lihat apakah kita akan kemukakan semuanya atau tidak. Tapi yang jelas tentu kita tidak punya ruang untuk itu, untuk menjelaskan seluruh apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama atau fuqaha tersebut terkait dengan pengertian atau definisi daripada fikih itu sendiri. Nah, kata fikih ini secara terminologi itu mengacu pada jenis pemahaman yang sifatnya spesifik ya. Yaitu apa? Yaitu memahami hukum-hukum syariat. Jadi mencoba untuk memahami hukum-hukum syariat yang kemudian dari hasilnya itu, dari produk, dan produk yang dihasilkan oleh fikih ini adalah hukum-hukum yang kemudian dipraktekkan oleh para pengikut masing-masing daripada pahaman tersebut. Jadi fikih itu ya semacam pemahaman yang sifatnya spesifik, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Ya tentunya ya diperoleh dari hasil ijtihad itu. Seseorang untuk mengetahui sebuah keputusan atau ketetapan atau hukum syariat itu dia menggunakan yang namanya fikih, pemahaman itu. Nah, fikih dalam istilah ini ya merupakan ilmu yang memiliki posisi, memiliki kedudukan khusus, tempat khusus di dalam sistem ilmu yang ada, sistem pengetahuan yang kita miliki khususnya di dalam Islam ini. Nah, itu saya kira untuk berkaitan dengan pengertian daripada fikih itu sendiri, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Tapi yang jelas bahwa fikih itu adalah yang tadi dia memiliki berbagai macam pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, yang tentunya kita tidak punya ruang harus membahas satu semester itu kemungkinan untuk menjelaskan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para pakar, para ulama terkait definisi daripada fikih itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengeksplorasi terkait dengan akhlak, karena kita punya dua kata kunci yaitu fikih dan akhlak di dalam sesi kali ini. Nah, apa yang dimaksud dengan akhlak? Tentu kita sudah sering kali mendengar istilah ini, apalagi kita sebagai seorang pemeluk Islam, pemeluk ajaran Islam, itu seringkali mendengar, jadi sudah tidak asing lagi istilah ini bagi kita. Bahkan istilah ini kadang diterjemahkan sebagai etika, kadang juga sebagai moral. Tapi ya kita akan coba untuk menggunakan istilah akhlak. Nah, tentu secara bahasa, secara leksikal ini bahas akhlak ini merupakan bentuk plural dari kata khuluq atau khulq. Ini kita bisa lihat dalam beberapa kamus bahasa Arab. Ya, adapun artinya itu ya bisa disebutkan di sini yaitu semacam kebiasaan istilahnya. Akhlak itu semacam kebiasaan. Teman-teman bisa merujuk kepada beberapa kamus bahasa ini. Nah, itu secara singkat ya pengertian akhlak secara leksikal. Nah, di sini lagi-lagi kita mencoba mengutip
apa yang dikemukakan oleh Raghib Isfahani terkait dengan kata khalq dan khulq, di mana pada hakikatnya memiliki makna yang sama, seperti halnya kata syirb. Nah, itu. Jadi ada khalq, ada khulq, itu sama syirb. Nah, tapi khalq ini itu ditujukan untuk bentuk dan rupa yang dapat dilihat oleh mata. Sementara khulq itu ditujukan untuk semacam daya, kemampuan, potensi misalnya, dan sifat yang dapat dilihat oleh indera batin kita. Itu. Kalau khalq itu yang dapat dilihat oleh mata kita. Tapi khulq itu. Nah, inilah salah satu ya keistimewaan daripada bahasa Arab ya, bahasa Arab, karena dengan perbedaan harakatnya itu pun maknanya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, ini kekayaan bahasa Arab itu. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Raghib Isfahani terkait dengan kata khalq dan khulq. Ini juga harus menjadi catatan bagi kita karena seringkali kita menggunakan istilah-istilah itu. Nah, sebagian ulama akhlak ya senada dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama dan pakar bahasa dalam kaitannya dengan definisi daripada kata akhlak. Sebagian ulama ini mengatakan bahwa khuluq itu adalah sifat batiniah yang mengharuskan dan menuntut lahirnya perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan sifat itu. Tentunya dengan cara yang sangat mudah dan tanpa memerlukan misalnya semacam pemikiran, dan langsung itu terjadi lahir dari seseorang. Ini bisa kita lihat di dalam Jami' Sa'adah. Nah, ini jadi khuluq itu adalah semacam sifat batiniah yang kemudian dari sifat batiniah itu ya menuntut lahirnya semacam tindakan-tindakan, perilaku yang dengan mudah ya tanpa pikir itu lahir dan muncul dari seseorang. Nah, masih kita terkait dengan pengertian akhlak. Nah, itu sekilas lah istilahnya terkait dengan pengertian akhlak secara leksikal itu. Dan kita coba di sini untuk mengungkapkan apa sih pengertian akhlak itu secara istilah, atau kita sebutkan sebagai ilmu akhlak ya. Nah, pengertian daripada ilmu akhlak itu adalah ilmu yang membahas tentang pengungkapan sifat-sifat bernilai dari tindakan dan sifat-sifat ikhtiari manusia, merupakan preferensi manusia serta cara untuk memperolehnya dan menghindarinya. Karena kan di dalam akhlak itu ada akhlak-akhlak yang kita sebutkan sebagai akhlak yang radhilah, ada yang akhlak-akhlak yang terpuji, ada akhlak-akhlak yang tercela dalam perilaku akhlak. Nah, berdasarkan pada bagaimana kita mendefinisikan masing-masing daripada dua kata yang kita jelaskan secara sepintas ya, yaitu fikih dan akhlak, maka tentunya terkait dengan pengertian dari fikih akhlak itu, ketika misalnya kita gabungkan antara fikih dan akhlak, fikih akhlak lah istilahnya, maka istilahnya juga kita akan menemukan beberapa perbedaan. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan pengertian daripada fikih akhlak itu.
ya tentunya ada beberapa pengertian ya. Nah, di sini tentu yang menjadi inti daripada pembahasan kita ini kan adalah fikih akhlak. Nah, terlebih dahulu sebelum kita istilahnya membahas lebih jauh tentang apa hal-hal yang menjadi pembahasan fikih akhlak, maka ya terlebih dahulu kita harus memahami secara sederhana apa itu fikih akhlak. Tentu ada banyak pengertian karena ini fikih akhlak ini adalah semacam salah satu topik yang cukup baru yang kemudian dibahas, dikaji, dikembangkan oleh ulama-ulama belakangan ini. Meskipun ya sebelum-sebelumnya itu hanya sepintas, hanya semacam sebuah isyarat-isyarat akan hal ini. Tapi sekarang kita kalau di hauza ilmiah yang ada di sini itu ya itu mencoba untuk apa istilahnya mengkajinya secara serius. Nah, kita di sini hanya sekedar pengantar lah ya. Karena pembahasan fikih akhlak itu tentunya pembahasan yang sangat-sangat serius. Nah, kita kembali bahwa dalam pengertian pertama di sini tentang fikih akhlak itu kita kan menemukan ada dua istilah itu, istilah fikih di mana kita sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan fikih, juga apa yang dimaksud dengan akhlak. Nah, berangkat dari apa yang kita sebutkan itu artinya di sini ya fikih secara istilah dan akhlak itu ya sifat-sifat dan perilaku manusia yang bernilai, itu yang berkaitan dengan akhlak. Sehingga fikih akhlak itu bisa kita artikan yaitu semacam aktivitas fikih dan ijtihad di bidang akhlak. Kan ada perbuatan tindakan-tindakan yang ya dari satu dimensi dia itu adalah bagian daripada pembahasan akhlak. Tapi ya karena itu berkaitan dengan perilaku, tindakan, maka di situ ada celah fikih itu untuk masuk ke situ. Inilah yang kemudian dikembangkan bagaimana fikih itu dicoba untuk dijadikan sebagai instrumen untuk kemudian melahirkan produk yang berkaitan dengan akhlak. Nanti kita akan bahas apa itu misalnya berbuat baik kepada orang tua, silaturahim, takwa itu dan seterusnya. Nah, jadi kita kembali bahwa fikih akhlak itu adalah semacam aktivitas fikih dan ijtihad di bidang akhlak. Itu penyingkapan hukum-hukum fikih tentang perilaku, sifat-sifat moral. Nah, kalau kita berangkat dari pengertian ini, maka metode fikih akhlak itu sama dengan metode ilmu fikih itu sendiri. Akan tetapi ya pokok bahasan dan persoalannya diambil dari ilmu akhlak. Karena fikih ya mencakup bagian-bagian pokok seperti misalnya ibadah, akad, iqaat dan hukum. Dan di dalamnya dibahas seperti misalnya kesucian sholat, kesucian itu tahara, ada sholat, ada puasa, khumus, zakat, haji dan seterusnya. Berbeda dengan fikih akhlak, di mana pokok-pokok daripada fikih akhlak itu kan berkaitan dengan sifat-sifat dan akhlak moral manusia yang bernilai, yang mengandung nilai itu, di mana ya tentunya di dalamnya itu banyak dibahas seperti misalnya sikap jujur, sikap berdusta, ghibah, dengki, silaturahim dan lain-lain. Nah, ini menjadi pembahasan bagaimana pandangan fikih terhadap tindakan-tindakan yang bernilai moral ini. Nah, itu dalam satu pengertian. Nah, dalam arti umum atau arti kedua daripada fikih akhlak, yaitu kata akhlak berarti kualitas dan perilaku manusia yang bernilai. Akan tetapi kata fikih tidak berarti
fikih menurut istilahnya, melainkan makna harfiah dan Al-Qur'an, yaitu misalnya pemahaman. Karena kan kita sudah memaknai apa itu fikih, bisa bermakna pemahaman, pengertian, perenungan yang mendalam terhadap sumber-sumber dan teks-teks agama. Nah, sehingga kemudian ini mempengaruhi di dalam mendefinisikan fikih akhlak itu. Nah, berangkat dari sini maka fikih akhlak itu bisa kita katakan adalah sebuah upaya yang mendalam dan teknis di bidang etika. Yang tujuannya adalah apa? Untuk menemukan pandangan-pandangan Islam tentang akhlak dan masalah-masalah serta topik-topik etika. Jadi ya, dengan sudut pandang yang berbeda itu, dengan sisi-sisi perbedaan dari makna fikih itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjelaskan atau menerangkan apa yang dimaksud dengan fikih akhlak. Nah, oke, kita lanjutkan bahwa kata fikih dalam istilah ini seperti kata fikih dalam istilah fiqhul hadis. Jadi makna yang kedua ini ya, yang saat ini tentunya banyak digunakan dalam bahasa para peneliti di bidang ilmu-ilmu hadis, yang berarti semacam pemahaman yang tepat dan mendalam tentang hadis. Jadi ada fiqhul hadis, ada fiqhul akhlak. Jadi pemahaman yang mendalam tentang akhlak. Nah, itu berbeda dengan pengertian yang sebelumnya itu. Jadi istilah yang kedua ini, yaitu fikih akhlak yang kita sebutkan yang kedua ini, itu sama persis ya, bisa dikatakan sama dengan fiqhul hadis itu. Pemahaman, bermakna pemahaman di situ. Nah, perbedaan antara makna khusus dan makna umum, yaitu makna yang pertama dan yang kedua tadi itu, maka fikih akhlak itu adalah bahwa dalam fikih akhlak dalam arti yang umumnya itu adalah istimbat atau memperoleh hukum fikih tentang sifat-sifat dan perilaku moral serta percabangannya. Nah, itu makna khusus dari fikih akhlak. Dan ini hanyalah sebagian dari upaya fikih akhlak. Dan seorang faqih akhlak istilahnya, ulama akhlak Islam itu ya, selain mengistimbat, menyimpulkan hukum taklifi dan hukum wad'i tentang sifat dan perilaku manusia, juga dia harus membahas masalah-masalah seperti misalnya asal usul sifat dan perilaku akhlak, hubungan antara sifat dan perilaku akhlak, metode-metode mengubah perilaku menjadi kebajikan, dan seterusnya. Nah, itu ya masih sekitar pengertian daripada kita di sini sedikit menyinggung tentang filsafat akhlak. Nah, itu jadi kita sudah mengenal ada fikih, ada akhlak, ada fikih akhlak. Nah, kita di sini istilah lain atau konsepsi lain yang kita sedikit isyaratkan di sini adalah terkait dengan filsafat akhlak. Nah, apa itu filsafat akhlak? Filsafat akhlak itu adalah satu bidang ilmu yang membahas dasar-dasar ilmu akhlak dengan membahas jumlah masalah yang berkaitan dengan peletak ilmu, tujuan ilmu, metodologi serta sejarah perkembangannya. Filsafat akhlak juga bertanggung jawab untuk meneliti prinsip-prinsip etika. Dalam ilmu akhlak itu dikatakan apa yang baik dan apa yang buruk. Namun dalam filsafat akhlak dikatakan dari mana asal kebaikan dan kejahatan, keburukan, apa kriteria untuk membagi tindakan menjadi baik dan buruk, dan mengapa sesuatu dikatakan dianggap baik dan dianggap buruk. Itu masuk dalam ranah filsafat, tanggung jawab daripada filsafat itu. Nah, itu saya kira untuk sesi pertama ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa kita memiliki istilah fikih, memiliki istilah akhlak, dan yang pada kesempatan ini materi kita adalah fiqhul akhlak itu. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.